Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024, yaitu hasil tes bukan penentu kelulusan utama di seleksi P3K 2024. BKN sampaikan hal ini untuk para tenaga honorer. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menyampaikan hal penentu kelulusan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Ternyata hasil tes seleksi bukan penentu utama bagi kelulusan tenaga honorer untuk aparatur sipil negara atau menjadi ASN. Lantas, apalagi penentu kelulusan bagi pelamar seleksi P3K 2024 yang dikhususkan bagi tenaga honorer? Simak penjelasan berikut ini yang disampaikan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widiyanto. Beliau mengungkapkan berbagai hal terkait seleksi P3K 2024 yang ditujukan bagi tenaga honorer dalam diskusi di kanal resmi BKN. Hal pertama, Aris Widiyanto mengulas 3 jenis kategori tenaga honorer secara umum yang bisa mendaftar seleksi P3K 2024, yaitu 1. Ranking pertama adalah pelamar X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 atau biasa kita sebut dengan honorer K2. Selanjutnya, ranking yang kedua adalah pelamar tenaga non-ASN yang terdaftar di pangkalan database BKN. Kemudian yang ketiga atau ranking yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi, tenaga honorer harus ingat tingkatan ranking tersebut yang nantinya menjadi prioritas untuk mengisi peluang formasi P3K 2024. Sebagai informasi, untuk mendapatkan info tenaga honorer sudah terdata BKN atau belum, maka bisa menghubungi instansi Satker atau satuan kerja masing-masing, atau yang bersangkutan dapat mengecek datanya melalui administrasi instansi atau Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Selanjutnya, mengenai hasil tes bukan penentu kelulusan seleksi P3K 2024, Aris Widiyanto menegaskan hal ini. Misalnya,
pelamar XTHK2 dapat hasil 50 dan pelamar tenaga non-ASN di database BKN mendapatkan hasil 100, maka tetap XTHK2 yang diluluskan. Jadi nantinya kelulusan berdasarkan prioritas, ungkap beliau. Prioritas utama adalah XTHK2, lalu di bawahnya honorer yang masuk dalam database BKN. Kemudian yang ketiga yaitu honorer non-database BKN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun hingga saat ini. Maka pelamar tenaga honorer kategori yang ketiga harus bersabar meskipun hasil tes menunjukkan nilai tinggi atau peringkat terbaik. Hal tersebut terjadi disebabkan kategori tenaga honorer kategori teratas yang memperoleh prioritas utama dan formasi sudah tidak tersedia. Sebagai tambahan informasi untuk para rekan-rekan tenaga honorer semuanya atau yang mendaftar pada seleksi P3K tahun ini, jangan lewatkan kesempatan ini karena belum tentu nanti pemerintah setelah ini akan membuka lagi seleksi P3K atau di tahun-tahun berikutnya akan membuka seleksi P3K ini. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada rekan-rekan semuanya, jangan lewatkan kesempatan ini. Ikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024 atau seleksi P3K 2024, yaitu informasi mengenai penjelasan penentu kelulusan yang utama pada seleksi P3K 2024 bukan hasil tes. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.